Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai kesehatan. Pasti manusia ingin sehat kan? Nah, kesehatan ini harus dijaga dari semua bagian di dalam tubuh. Dari yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, pada penyuluhan kali ini saya akan membahas tentang senam otak. Poin-poinnya yaitu yang pertama pengertian, yang kedua cara kerja, yang ketiga manfaat, dan yang terakhir yaitu gerakan-gerakan senam otak. Seperti yang sudah kita ketahui, otak merupakan sistem saraf pusat, sehingga otak harus dijaga kesehatannya. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan otak yaitu dengan senam otak. Materi penyuluhan kali ini sudah saya berikan melalui leaflet. Materi yang pertama yaitu senam otak. Apa sih senam otak? Senam otak merupakan kumpulan gerakan-gerakan sederhana dan bertujuan untuk menghubungkan atau menyatukan pikiran dan tubuh. Gerakan-gerakan tertentu diyakini penting untuk perkembangan otak manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, otak terbagi menjadi dua bagian, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu mengontrol kemampuan berhitung, menulis, menganalisa, rasional, dan mengontrol tangan kanan. Sedangkan otak kanan itu berfungsi untuk pemahaman, menganalisa 3 dimensi, seni, imajinasi, musik, dan mengontrol tangan kiri. Bagaimana cara kerja otak? Nah, senam otak ini membantu mengintegrasikan batang otak, otak tengah, dan neokorteks. Dalam keadaan stres, batang otak adalah fokus aktivitas otak dan berfungsi untuk survival. Bila kita menghadapi bahaya, refleks ini bisa terkunci atau terhambat oleh lingkungan dan stres emosi seperti tekanan pekerjaan, ujian, serta menghambat akses ke membran dan kemampuan berpikir. Senam otak dapat memperbaiki kemampuan semua area otak dengan cara mengaktifasi semua fungsi. Nah, apa saja sih manfaat senam otak? Yang pertama yaitu kemampuan membaca, mengeja, komprehensi, menulis tangan, dan membuat tulisan. Yang kedua, kepercayaan diri, koordinasi, dan komunikasi. Yang ketiga, konsentrasi dan memori. Yang keempat, hiperaktivitas. Yang kelima, mengatasi stres dan mencapai suatu tujuan. Yang keenam, motivasi dan mengembangkan kepribadian. Yang ketujuh, keterampilan organisasi. Dan yang terakhir yaitu penampilan. Nah, kapan dilakukannya senam otak? Senam otak ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Durasi senam otak ini bisa 10-15 menit, 2-3 kali dalam sehari. Gerakan senam otak yang pertama yaitu gerakan silang atau cross crawl. Gerakan silang ini fungsinya yang pertama meningkatkan koordinasi kiri dan kanan. Yang kedua, memperbaiki pernafasan dan stamina. Yang ketiga, memperbaiki koordinasi dan kesadaran tentang ruang dan gerak. Yang selanjutnya, memperbaiki pendengaran dan penglihatan. Dan kemampuan mendengar, membaca, menulis, dan daya ingat. Gerakan yang pertama yaitu tangan kanan dengan kaki kiri digerakkan secara bersama. Seperti ini. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, gerakan 8 tidur atau lazy 8. Fungsinya yaitu melepaskan ketegangan mata, tengkuk, dan bahu pada waktu memusatkan perhatian. Yang kedua, meningkatkan kedalaman persepsi. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan koordinasi, keterampilan, baca tulis, dan pemahaman. Gerakan kedua yaitu dengan cara mengepalkan tangan
dengan ibu jari ke atas dan membuat angka 8 tidur dimulai dari sisi kiri atas. Lakukan sebanyak 3 kali tiap tangan. Yang ketiga yaitu double doodle atau menggambar dengan 2 tangan. Fungsinya kesadaran akan kiri dan kanan. Yang kedua memperbaiki penglihatan, kesadaran akan tubuh, koordinasi, serta keterampilan khusus tangan dan mata. Yang terakhir memperbaiki kemampuan olahraga dan keterampilan gerakan. Gerakan ketiga yaitu seperti ini. Yang keempat yaitu belly breathing atau pernafasan perut. Fungsinya yaitu meningkatkan persediaan oksigen ke seluruh tubuh, terlebih untuk otak. Yang kedua, merelaksasikan sistem saraf pusat sambil meningkatkan kadar energi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca dan berbicara. Gerakan keempat, letakkan tangan di perut, lalu ambil nafas dalam-dalam dan keluarkan. Yang kelima, the elephant atau gajah. Fungsinya yaitu untuk memadukan sisi kiri dan kanan otak untuk penglihatan, pemahaman, pendengaran, memori jangka pendek atau panjang, dan berpikir abstrak. Gerakan kelima yaitu letakkan kepala ke bahu. Lalu tangan membuat angka 8 seperti 8 tidur. Yang keenam yaitu neck rolls atau putar kepala. Fungsinya yaitu gerakan ini mampu menurunkan tegangan otot pada leher. Gerakan keenam yaitu dengan cara tundukkan kepala ke bawah lalu putar. Yang ketujuh yaitu energizer atau kepala kobra. Nah, gerakan ini terdiri dari menarik nafas panjang dan dalam sehingga meningkatkan oksigenasi, relaksasi otot leher dan bahu. Nah, gerakan ini membangkitkan sistem terutama setelah bekerja di depan komputer dan duduk dalam waktu yang lama. Gerakan ketujuh yaitu dengan cara menarik nafas dalam-dalam setelah kita melakukan pekerjaan yang lama di depan komputer seperti ini. Yang kedelapan yaitu the owl atau burung hantu. Nah, kegiatan ini menurunkan tegangan otot bahu dan leher. Pada saat otot leher rileks, kemampuan mendengar, berpikir, dan berbicara meningkat. Gerakan ke-8 yaitu dengan cara tangan memegang bahu dan kepala menengok ke belakang. Yang ke-9 yaitu arm activation atau mengaktifkan tangan. Gerakan ini meregangkan otot bahu dan dada atas. Gerakan ini merelaksasikan dan mengkoordinasi otot-otot bahu dan lengan. Gerakan ke-9 yaitu salah satu lengan diangkat ke atas, diluruskan di samping kuping. Lalu tangan satunya memegang ini dan tarik ke belakang. Gerakan yang ke-10 yaitu the gravity glider atau bandul gravitasi. Gerakan ini merelakskan kelompok otot. Ini penting untuk keseimbangan dan koordinasi seluruh tubuh dan membantu pemahaman. Gerakan ke-10 yaitu dengan cara menyilangkan kaki dan tarik nafas saat naik dan buang nafas saat turun.
Gerakan yang ke-11 yaitu the thinking cap atau pijat kuping. Kegiatan ini membangkitkan mekanisme pendengaran dan memori, sehingga meningkatkan kemampuan mendengar, memori jangka pendek, dan keterampilan berpikir abstrak. Gerakan ke-11 dengan cara memegang kuping dan tarik keluar, lalu tarik ke atas sebanyak 3 kali. Gerakan yang ke-12 yaitu the energy yawn atau pijat otot menguap. Fungsinya yaitu memperlancar hubungan-hubungan syaraf untuk peningkatan otak secara keseluruhan. Gerakan ke-12 yaitu dengan cara memegang rahang yang terasa tegang, lalu buka mulut dan pijat rahang tadi. Yang terakhir yaitu yang ke-13, positive points atau titik positif. Fungsinya itu menurunkan tekanan stres emosional. Gerakan yang terakhir yaitu tangan letakkan di dahi, lalu pijat. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.